Selamat pagi, Bapak dosen pengampu mata kuliah Praktik Peradilan Pidana. Nama saya Muhammad Iqbal Rashid dengan nomor induk mahasiswa 0479777236, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Terbuka semester 7. Video ini merupakan presentasi komprehensif atas seluruh rangkaian tugas praktik mulai dari sesi 1 hingga 7. Kami akan menganalisa secara mendalam studi kasus pembunuhan berencana terhadap korban bebek oleh terdakwa Ayam melalui perspektif penyidik, jaksa, penasihat hukum, dan hakim. Kronologi dan analisis delik. Kasus ini berpusat pada pembunuhan yang didasari oleh motif iri hati dan tekanan ekonomi terdakwa Ayam. Fakta kunci yang mengarah pada dakwaan tertinggi adalah adanya persiapan berupa penyimpanan pisau lipat di jok motor dan tindakan pengembalian barang pasca pembunuhan. Berdasarkan fakta tersebut, analisis delik mengarah pada dakwaan. Yang pertama, primer pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana karena pembuatan didahului oleh unsur rencana lebih dahulu, atau voorbedachte. Yang kedua, subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Sebagai delik berlapis, mengingat adanya niat penguasaan barang. Selanjutnya, berita acara pemeriksaan. Sebagai penyidik, saya menyusun BAP untuk memastikan semua alat bukti formal terkumpul. Keterangan terdakwa Ayam dalam BAP menjadi bukti kunci karena membuat pengakuan yang sangat rinci mengenai persiapan, tindakan menyembunyikan pisau di saku, hingga momen menusuk berulang kali. Pengakuan ini secara langsung memenuhi unsur-unsur 340 KUHP. Sementara itu, keterangan saksi beruang dan tetangga menguatkan motif dan keberadaan terdakwa di lokasi pada hari kejadian. Selanjutnya kita akan memasuki simulasi tahap persidangan awal. Yang pertama, surat dakwaan. Dengan mengacu pada BAP yang kuat, surat dakwaan disusun dengan format primer subsidiar. Dakwaan primer pasal 340 KUHP diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Dengan penekanan pada 3 fase perencanaan. Yang pertama, persiapan dalam menyiapkan pisau di motor. Yang kedua, jeda waktu berada di kos korban sambil menyembunyikan pisau. Yang ketiga, eksekusi tenang berpura-pura pamit untuk mencari momen terbaik menusuk. Selanjutnya, eksepsi penasihat hukum. Dalam peran sebagai penasihat hukum, saya mengajukan keberatan yang menyerang syarat material dakwaan. Eksepsi kami berfokus pada poin-poin utama. Ada 2. Yang pertama, ketidakcermatan unsur rencana pasal 340 KUHP. Kami berargumen bahwa dakwaan primer kabur obskur libel karena JPU tidak dapat memisahkan antara perencanaan tenang dengan tindakan yang didorong oleh tekanan emosi dan utang yang berat. Kami mendalilkan perbuatan lebih mengarah pada pembunuhan biasa, yaitu pasal 338 KUHP. Yang kedua, tumpang tindih delik pasal 365 ayat 3 KUHP. Saya menyatakan dakwaan subsidiar tumpang tindih karena menggunakan tindakan kekerasan yang sama, yaitu penikaman, untuk membuktikan 2 niat yang berbeda, menghilangkan nyawa dan mencuri, yang mana hal ini seharusnya diperjelas. Selanjutnya, putusan sela majelis hakim. Sebagai majelis hakim, putusan sela yang dijatuhkan dengan analis terhadap eksepsi PH
Hakim berpendapat bahwa keberatan penasihat hukum tidak beralasan menurut hukum. Alasan hakim adalah: yang pertama, uraian JPU mengenai persiapan pisau dan penyembunyian sudah cukup membuktikan adanya tenggang waktu untuk berpikir sesuai jurisprudensi. Yang kedua, persoalan motif emosi terdakwa adalah ranah pembuktian pokok perkara yang harus dibuktikan dengan alat bukti, bukan alasan untuk membatalkan dakwaan. Dengan demikian, saya sebagai majelis hakim menolak eksepsi dan memerintahkan para perkara dilanjutkan ke pemeriksaan alat bukti. Selanjutnya, tahap pembuktian dan tuntutan. Analisis alat bukti dan barang bukti. Untuk pembuktian di sidang kita harus membedakan. Yang pertama, barang bukti, benda fisik yang disita yaitu berupa pisau lipat, laptop, dan jasad korban. Yang kedua, alat bukti, sarana hukum untuk membuktikan kebenaran, tercantum dalam pasal 184 KUHP. Barang bukti dikonversi menjadi alat bukti. Yang pertama, jasad korban menjadi alat bukti surat melalui visum et repertum dari ahli forensik. Selanjutnya, yang kedua, pisau lipat dan rekaman CCTV menjadi alat bukti petunjuk yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa untuk membuktikan adanya unsur perencanaan. Selanjutnya, yang ketiga, minimal 2 alat bukti yang sah harus digunakan untuk mencapai keyakinan hakim. Selanjutnya, saya membuat surat tuntutan atau requisitoire pada sesi 7 yang berisikan kami kembali berperan sebagai jaksa penuntut umum setelah seluruh niat bukti diperiksa, seluruh alat bukti diperiksa dan dinilai memenuhi syarat pembuktian minimum 2 alat bukti sah dan keyakinan hakim. Maka JPU menyusun surat tuntutan. Analisis pembuktian menegaskan bahwa dakwaan primer pasal 340 KUHP terbukti secara absolut karena seluruh unsur perencanaan, kesengajaan, dan perampasan nyawa terpenuhi. Dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan perencanaan, kekejaman, motif iri, dan merusak kepercayaan, dan minimnya hal yang meringankan, tuntutan pidana yang dijatuhkan adalah berikut amar tuntutannya. Yang pertama, menyatakan terdakwa Ayam terbukti bersalah melanggar pasal 340 KUHP. Yang kedua, menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Demikianlah rangkaian analis dan praktik peradilan pidana ini saya sampaikan. Studi kasus ini menunjukkan tahapan yang kompleks, mulai dari penetapan delik, penyusunan dakwaan, dan eksepsi, penyusunan dakwaan dan eksepsi, putusan sela, hingga pembuktian alat bukti dan penjatuhan tuntutan tertinggi. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Dosen Bima Guntara. Sekian video dari saya, terima kasih atas kesempatannya.